Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama teman-teman udah mau ngeluangin waktunya buat sedikit ngeluangin waktunya buat kita diskusi bareng dan kita belajar bareng gitu tentang manajemen control system dari PT Gojek Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya yakin pasti teman-teman udah tahu tentang Gojek ini dan pastinya teman-teman udah pernah menggunakan layanan jasanya dari Gojek itu sendiri. Oke, next. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Hai teman-teman semuanya, nama saya Alfira Damayanti, saya mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas 11 Maret, dan di sini ada LinkedIn dan email, siapa tahu kita bisa connect. Next. Jadi pembahasan kita kali ini itu tentang company profile dari PT Gojek Indonesia, lalu ada quality control dari Gojek, human resource and management Gojek, strategic management Gojek, dan Gojek sebagai startup. Pertama kita akan membahas company profile dari Gojek itu sendiri. Jadi PT Gojek Indonesia atau Gojek ini pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Nah, jadi perusahaan Gojek ini adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Nah, Gojek ini bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan kota-kota lainnya. Dan Gojek ini menjadi solusi utama bagi kita untuk melakukan pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, berpergian di tengah kemacetan, dan juga yang lain layanan-layanan lainnya gitu. Nah, dan di Gojek ini sendiri udah banyak banget driver yang bernaung di bawah Gojek, nggak cuma di Jabodetabek, tapi juga di kota-kota lainnya. Next. Oke, seperti yang kita tahu, sebelum tahun 2019 itu logonya Gojek nggak seperti ini ya. Sekarang Gojek sudah mulai memperbarui logonya pada tanggal 22 Juli tahun 2019 itu Gojek resmi mengubah logonya menjadi sebuah cincin lingkaran bundar yang disebut dengan Solve. Nah, Solve ini berawal dari mimpinya Gojek yang ingin membantu memudahkan kehidupan orang melalui teknologinya. Nah, Solve ini jadi simbol yang mengingatkan kalau Gojek ini punya berbagai solusi untuk setiap situasi. Sama dengan slogan Gojek, #pasti ada jalan. Next. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Gojek, ada baiknya kita tahu dulu nih visi dan misi dari Gojek itu sendiri. Jadi, Gojek ini mempunyai visi membantu memperbaiki struktur transportasi Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Gitu. Jadi memang visinya si Gojek ini untuk driver dan customer gitu. Jadi visi dari Gojek ini sangat jelas bahwa Gojek punya niat yang mulia untuk mensejahterakan driver dan memuaskan pelanggannya. Next. Nah, selanjutnya ada misi dari Gojek. Misi dari Gojek ini ada beberapa. Yang pertama itu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Jadi, misi dari Gojek ini memang interpretasi yang tepat dari visi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan misi ini tuh ibaratnya kayak perpanjangan tangan dari visi atau tujuan Gojek gitu. Dan
Salah satu contohnya ini ada foto Bapak Mulyono itu sebagai driver pertama Gojek di Indonesia. Oke, sekarang kita membahas quality control dari Gojek. Jadi dalam quality control sendiri itu ada yang namanya total quality management atau TQM. Nah, tapi di perusahaan jasa, TQM itu biasa disebut dengan Total Service Quality Management atau TQSM. Nah, apa sih TQSM itu? Nah, TQSM itu sendiri adalah komitmen untuk mengoperasionalisasi konsep yang berfokus kepada pelanggan, menetapkan standar kinerja jasa, dan memelihara antusiasme pelanggan di segala waktu dan pangsa pasar. Nah, memang tujuannya ini adalah untuk menstandarisasi pekerjaan sampai kualitas pelayanan dari Gojek itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya Gojek juga mempunyai dimensi-dimensi dari TSQM itu sendiri atau bagian-bagian dari TSQM itu sendiri. Next. Nah, yang pertama itu ada mutu fisik. Jadi mutu fisik itu adalah mutu atau kualitas dari segi fisik, bisa tanda kutip kendaraan yang mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Biasanya mungkin bisa kita sebut kayak first impression gitu ya. Kayak kita ngelihat wujud dari motornya, pelayanannya gimana. Nah, wujud dari pelayanan itu juga disebut dari mutu fisik yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan dan dalam hal ini adalah Gojek. Gitu. Selanjutnya ada pendukung mutu fisik. Nah, selain misal nih kan kalau Gojek motornya datang terus motornya bagus tapi pendukung mutu fisiknya jelek kayak misalkan motor baru tetapi mogok. Nah, itu juga kan nggak bagus. Nah, di sini kita sebagai manajer kita tuh harus mendukung dari pengembangan pendukung mutu fisiknya karena ini tuh merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hal manajemen kualitas. Selanjutnya ada mutu perusahaan atau lembaga. Nah, mutu perusahaan atau lembaga ini adalah mutu atau kualitas dari perusahaan atau lembaga penyedia layanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, ini sebenarnya lebih ke internalnya sih, internal Gojeknya gitu. Dia ngatur keuangannya tuh kayak gimana, operasionalnya kayak gimana, dan ini merupakan salah satu bentuk CSQ yang tadi pada subbab mutu perusahaan. Selanjutnya ada mutu interaktif. Nah, mutu interaktif ini biasanya disebut juga mutu kualitas dari segi teknis dan hal pelayanan yang dapat mempengaruhi kualitas pelanggan gitu. Dan tentunya ini sangat bersinergi terhadap 3 hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada mutu teknikal. Jadi mutu teknikal ini adalah mutu atau kualitas yang dinilai dengan performa dan kualitas interaktif atau kemampuan berkomunikasi pihak perusahaan dengan pelanggan. Dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Jadi dari mulai keramahan driver sampai keramahan customer service itu merupakan nilai yang didapat dari subbab mutu teknikal ini. Selanjutnya ada apa sih tujuan dari penerapan TSQM ini? Nah, jadi tujuan utama dari TSQM ini adalah untuk mereorientasi sistem manajemen, perilaku staf fokus organisasi, dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan itu bisa berproduksi dengan lebih baik gitu. Pelayanan yang lebih efektif dan yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keperluan pelanggan. Jadi singkatnya itu untuk mereorientasi sistem manajemen untuk mengoptimalisasikan setiap sisi dari perusahaan dari mulai driver, staff, dan segala macamnya demi memuaskan keinginan pelanggan atau konsumennya. Gitu. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penerapan TSQM ini sendiri? Gitu. Jadi manfaatnya adalah perbaikan-perbaikan kualitas pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Nah, ini tuh memang sangat menjadi concern bagi kita sebagai para calon manajer yang akan berkecimpung di dunia manajerial gitu. Nah, kita tuh harus tahu gimana cara memuaskan pelanggan, bagaimana cara mengoptimalkan cost yang ada sehingga bisa menghasilkan perpaduan antara kepuasan pelanggan dengan penggunaan biaya.
dengan optimal. Nah, jadi memang test case ini merupakan salah satu metode yang cukup baik dalam mengelola perusahaan, khususnya dalam bidang jasa. Dan contohnya dalam hal ini adalah Gojek yang sedang kita bahas. Gitu. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia dari PT Gojek. Jadi sumber daya manusia ini merupakan suatu aspek yang sampai saat ini masih menjadi sorotan penting dalam suatu organisasi. Nah, setiap organisasi itu, baik organisasi besar maupun organisasi yang kecil, itu selalu memerlukan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kemampuan untuk menjalani organisasi tersebut. Nah, manajemen sumber daya manusia ini tidak cuma sebatas dengan pengadaan sumber daya manusianya itu sendiri, tapi manajemen sumber daya manusia juga memiliki urgensi dalam menciptakan strategi yang berhubungan dengan pengelolaan antara perencanaan, pekerjaan, kebijakan, kompensasi, pengembangan karyawan, perlindungan karyawan, dan hukum-hukum terkait ketenagakerjaan yang berlaku gitu. Nah, semua hal itu merupakan hal dasar yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam menjaga keefektifan manajemen sumber daya manusianya gitu. Lalu dilihat dari fungsi operasional pihak manajemen Gojek, Gojek ini menerapkan fungsi operasional dengan menerapkan beberapa komponen. Yang pertama itu ada pengadaan SDM. Nah, dalam hal pengadaan SDM ini, manajemen Gojek saat ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan SDM-nya sesuai dengan jumlah pengguna Gojek-nya. Jadi, sehingga berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada pengembangan. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi pengembangan, Gojek ini mampu memberikan pelatihan kepada para calon armada dalam ilmu terkait dengan pelayanan transportasi kepada publik. Selain itu juga calon-calon armada Gojek juga dibekali ilmu dalam berkendara yang baik dan menjalankan aplikasi digital untuk mengikuti perkembangan dengan baik juga. Selanjutnya yang ketiga ada kompensasi. Nah, di kompensasi ini pihak manajemen Gojek juga memberikan kompensasi kepada armada Gojek seperti asuransi kesehatan, sistem pembagian hasil yang transparan, dan juga fleksibilitas dalam menjalankan tugas serta mencari penumpang gitu. Yang keempat ada pengintegrasian. Nah, pengintegrasian ini bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Untuk itu, pihak manajemen Gojek ini sangat menjaga intensitas sosialisasi dengan armada Gojek yang saat ini tergabung agar selalu diperoleh kesempatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Nah, fungsi dari pemeliharaan itu sendiri adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Nah, pemeliharaan yang baik itu dapat dilakukan dengan program-program yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawannya. Selain itu, kegiatan-kegiatan di luar waktu kerja juga dapat menumbuhkan tingkat kebersamaan dalam menjaga hubungan antara perusahaan dengan mitranya, seperti itu. Selanjutnya ada strategic management dari PT Gojek. Jadi, manajemen strategi adalah suatu metode yang menetapkan tujuan pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran dan merencanakan pencapaian dan kombinasi aktivitas dengan berbagai fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan visi dan misinya. Selanjutnya ada market development. Nah, pada perusahaan Gojek, Gojek juga berupaya pengembangan kepada pasar Gojek dengan memperkenalkan produk-produk yang ada ke daerah pasaran yang baru, dan strategi yang digunakan Gojek adalah dengan melakukan jumlah mitranya yang terus bertambah, jumlah pelanggan dan volume penjualan yang meningkat, layanan jasa yang diberikan Gojek pun bertambah gitu. Selanjutnya, untuk product development, PT Gojek juga meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki dan mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Jadi seperti memiliki produk Gojek yang berhasil dan telah berada pada tahap jenuh, terus persaingan penawaran produk dengan kualitas lebih baik dengan harga yang lebih murah,
Terus perusahaan Gojek juga punya kemampuan riset dan pengembangan produk, misalkan pengembangan produk GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, dan yang lainnya. Selanjutnya ada conglomerate diversification. Jadi Gojek ini menambahkan produk-produknya sebagai produk-produk kebutuhan pokok dan produk tambahan untuk menciptakan peluang-peluang yang ada gitu. Nah, strategi yang dilakukan Gojek ini yang pertama meningkatkan customer service di media sosial, misalkan pelayanan kriksan, merchandise, dan yang lain-lain. Yang kedua, bekerja sama dengan sponsor event agar lebih berkembang daripada produk-produk Gojek tersebut. Dan yang ketiga itu menawarkan harga yang bersaing, misalkan Gojek itu memberikan diskon, memberikan cashback, voucher, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada arrangement atau penghematan. Nah, PT Gojek ini melakukan penghematan dengan mengurangi unit produk yang kurang diminati oleh konsumen dan akan berfokus terhadap perkembangan produk yang berkembangnya. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Gojek. Yang pertama itu fokus kepada produk yang diminati. Dan yang kedua, mengembangkan inovasi layanan on demand. Selanjutnya, adalah berikut ini merupakan logo dari Gojek. Nah, sekarang kita akan membahas Gojek sebagai startup. Jadi bermula di tahun 2010, Gojek ini kan didirikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi roda 2 melalui panggilan telepon yang semakin lama, Gojek ini berhasil memunculkan inovasi menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan. Didukung dengan aplikasi smartphone yang menghubungkan driver dengan customer melalui jaringan internet yang mudah diakses sehingga customer ini dapat dilayani secara real time. Nah, Gojek juga dapat diunduh secara gratis oleh setiap pemilik smartphone, baik Android maupun iOS, dan sekaligus juga bisa mendaftarkan customer sebagai pelanggan. Nah, setelah tadi kita sudah bahas apa itu Gojek, kita akan bahas aplikasi Gojek pada tahun 2015. Oke, next. Nah, ini merupakan timeline dari proses perkembangan Gojek. Yang pertama di tanggal 13 Oktober tahun 2010, Gojek itu berdiri dengan sebuah call center berjumlah 20 pengemudi. Lalu di tahun pertengahan 2014, Gojek ini mulai dapat tawaran investasi berkat popularitas dari Uber. Lalu di tanggal 7 Januari 2015, itu Gojek mulai meluncurkan aplikasi di Android dan iOS dengan layanan transportasi kurir dan belanja untuk wilayah Jabodetabek. Nah, awalnya itu hanya dengan 800 pengemudi. Lalu di tanggal 1 April 2015, itu Gojek baru muncul layanan GoFood. Selanjutnya di Mei 2015, mulai ada GoRide. Jadi Gojek sudah mempunyai 3.000 pengemudi. Lalu pada bulan Agustus 2015, Gojek mulai melakukan perekrutan pengemudi sebanyak 30.000 pengemudi di Senayan. Selanjutnya, 19 Februari 2015, itu Gojek mulai mengumumkan akuisisi terhadap startup India, C42 Engineering, dan sudah memiliki 200.000 pengemudi. Nah, di tanggal 19 April 2016, Gojek ini sudah mengumumkan kerjasamanya dengan Bluebird, atau taksi-taksi yang biasanya muncul ya. Nah, selanjutnya setelah itu di tanggal 9 Mei 2016, Gojek ini sudah ada di 50 kota di Indonesia, dan dia sudah mulai menjadi aplikasi yang sangat besar, dan di tanggal 4 Agustus 2016, Gojek ini resmi menjadi unicorn setelah meraih pendanaan sebesar 550 juta US dollar. Nah, untuk pembahasan kita ini, mungkin Gojek ini sudah, menurutku sudah matang secara dari segi persiapan, dari tahun 2010 sampai sekarang dia sudah punya aplikasi dan mulai berkembang sangat besar dengan
punya banyak layanan dari mulai GoRides, GoGlam, GoMassage, GoClean, dan yang lainnya. Dan memang perusahaan ini tuh cukup major dan cukup matang untuk sekarang ini. Dan Gojek ini merupakan salah satu perusahaan yang unggul di Indonesia di bidang transportasi. Jadi dari segi manajemennya, Gojek ini sudah cukup baik dan matang gitu untuk pelaksanaannya. Dan Gojek ini kan sudah mulai berproses dari mulai tahun 2010, dari mulai 20 customer sampai 2014 dia dapat tawaran investasi, sampai 2015 dia berhasil mendirikan aplikasi, dan sekarang Gojek memunculkan banyak sekali inovasi yang bisa kita rasakan, contohnya kayak GoClean, GoGlam, yang artinya Gojek ini mereka terus berpikir ke depan gitu, mereka terus berinovasi dan men-scale up perusahaannya agar berdampak dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya dan masyarakat sekitar gitu. Sekian dari penjelasan dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Ya, boleh. Ada teman-teman yang mau bertanya kah? Ya, Cornelia Viariska dipersilakan bertanya. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya Cornelia Viariska mau bertanya. Di masa sekarang ini kan banyak bermunculan transportasi yang berbasis online ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih strategi pemasaran dari Gojek sendiri untuk menghadapi banyaknya kompetitor transportasi yang berbasis online yang lain gitu loh? Oke, terima kasih pertanyaannya, Via. Kita lihat dari sekarang ini kan sudah mulai banyak moda-moda transportasi online yang bermunculan, bukan hanya Gojek, tapi ada beberapa sudah muncul gitu. Nah, tapi Gojek ini masih bisa dibilang menjadi salah satu brand yang belum ada yang mengalahkan gitu di bagian moda transportasi. Nah, gimana sih cara pemasaran Gojek buat menghadapi kompetitor tersebut? Nah, itu bisa kita lihat dari marketing mix dari Gojek itu sendiri. Kan marketing mix ada 5. Nah, dari sisi produknya itu kan awalnya Gojek itu menggunakan saran hotline buat pelanggannya. Jadi penggunanya ini pesan Gojek melalui telepon ke kantor Gojek, nanti Gojek yang bakalan mengirim pesan ke ojek mitra buat menjemput pemesannya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan Gojek sudah membuat aplikasi di smartphone dan Android dan iOS, nah hal itu tentunya bisa memangkas jauh waktu dan juga biaya yang Gojek keluarkan gitu. Dan sekarang kita cuma hanya perlu memilih menu layanan yang ada di Gojek, kemudian tinggal tunggu konfirmasi sesuai aplikasi ya Kak. Nah, itu kita sudah bisa dapat layanan dari Gojek. Nah, selain Gojek juga punya layanan inti, Gojek juga punya layanan-layanan pendukung lainnya seperti GoPay untuk kegiatan finansial, GoSend untuk pengiriman barang, GoFood untuk memesan makanan. Nah, pengembangan layanan aplikasi Gojek inilah yang mampu meningkatkan penggunaan aplikasi Gojek itu sendiri, karena secara tidak langsung ekstensifikasi layanan itu jadi agregator untuk penggunaan aplikasi Gojek itu sendiri. Selanjutnya dari segi pricing, awalnya kan Gojek itu menerapkan tarif per kilometer dengan harga 2.500 sampai 3.500. Nah, skema awal pricing ini itu digunakan Gojek untuk menarik minat dari pengguna Gojek itu sendiri. Nah, dengan tarif yang cukup terjangkau, aplikasi Gojek ini berhasil menarik minat pengguna pada awal-awal tahun 2014 sampai 2016.
Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pemberian tarif murah ini dianggap memberatkan mitra Gojek itu sendiri. Makanya pemerintah mulai mengatasi polemik ini dengan mengeluarkan keputusan menteri tentang pengaturan tarif dari transportasi online. Makanya sekarang harga tarif-tarif dari moda transportasi online itu sudah cukup sama, kurang lebihnya sama gitu. Nah, dengan adanya peraturan ini, Gojek jadikan kompetisinya jadi semakin sempit gitu. Nah, makanya Gojek jadi memberikan insentif kepada penggunanya melalui voucher ataupun cashback terbatas. Nah, pemberian voucher dan cashback ini bisa menjadi obat bagi para pengguna aplikasi Gojek yang ingin mendapatkan harga murah seperti pada awal kehadiran Gojek. Selanjutnya dari sisi placement, Gojek ini bisa dibilang berada hampir pada setiap aspek masyarakat di Indonesia, di mana kita tuh bisa ngeliat Gojek, brand Gojek tuh ada di TV, ada di smartphone, reklame, MRT, dan merchant-merchant yang menjadi mitra Gojek. Dan nah, strategi placement ini yang membuat Gojek ini sangat masif dan tentunya meningkatkan brand awareness mereka. Jadi bukan hal aneh kalau misalkan Gojek bisa besar sampai saat ini. Gitu. Selanjutnya dari segi people, Gojek ini punya orang-orang yang kompetensinya sangat tinggi. Dengan pendirinya seorang Nadiem Makarim yang berhasil menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Selanjutnya, Gojek juga punya banyak talent dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa yang membuat Gojek ini jadi perusahaan dengan budaya perusahaan yang sangat terbuka dan maju gitu. Selanjutnya di kegiatan promosinya Gojek itu mereka menerapkan promosi yang sangat luas dan menyeluruh, mulai dari digital hingga product placement di video klip. Itu udah Gojek lakukan. Selain kegiatan promosi untuk brand, Gojek juga suka melakukan kegiatan promosi untuk app usage bagi para penggunanya dengan cara yang pemberian voucher ataupun promo terbatas bagi penggunanya. Nah, jadi dilihat dari teori marketing mix yang tadi, Gojek itu sudah berhasil menerapkan seluruh strategi marketingnya secara menyeluruh gitu. Jadi, seluruh aspek dari marketing mix-nya itu tidak cuma menyasar pada pengguna Gojek, tapi juga menyasar pada mitra dan merchant. Sehingga brand Gojek ini sangat kuat dan menjadi sangat diingat oleh masyarakat gitu. Jadi sekian dari webinar kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua udah antusias ikut. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya.